selamat datang di podcast cerita seputar persalinan. Aku Ismi sebagai host. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman persalinan yang dialami oleh anggota keluarga teman kita, yaitu Ica. Dan kita akan melihat dari dua sudut pandang teman kita, yaitu Ica dan Melati. Nah, sebelumnya boleh nggak kalian perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Ismi, perkenalkan saya Melati. Saya mahasiswa kebidanan. Halo Sobat Sehat, senang bisa ikut diskusi. Halo juga semuanya, sebelumnya nih terima kasih ya Kak Ismi sudah mengundang saya untuk hadir di podcast hari ini untuk berbagi cerita seputar pengalaman persalinan. Nah, sebelum masuk pembahasan nih, boleh nggak kamu ceritakan apa yang sudah kamu alami? Boleh banget nih Kak Ismi, tapi sebenarnya cerita ini bukan pengalaman pribadi saya sih Kak, tapi pengalaman dari kakak perempuan saya. Boleh nggak diceritakan apa aja yang dialami oleh kakak kamu? Jadi waktu kakak saya melahirkan anak pertamanya nih Kak Ismi, dia itu mengalami masalah yaitu sulit meneran meskipun pembukaannya sudah lengkap. Kira-kira apa ya yang membuat kakak kamu sulit meneran? Jadi kakak saya waktu itu merasa takut dan juga kelelahan nih Kak Ismi karena proses kontraksi itu berjalan cukup lama sehingga dia jadi bingung kapan harus meneran dan kapan harus berhenti sehingga tenaganya jadi cepat habis Kak. Melati, sebagai mahasiswa kebidanan nih, apa pendapat kamu terkait masalah ini? Permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai persalinan kala dua lama yang sering disebabkan oleh ketidaksiapan fisik mental ibu. Jadi, apa sebaiknya yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita memberikan dukungan verbal untuk menenangkan agar ibu tidak panik. Yang kedua itu kita memberikan contoh bagaimana cara mengejar dengan benar. Yang ketiga itu kita memberikan waktu istirahat untuk ibu di sela kontraksi. Dan yang terakhir itu kita memberikan motivasi untuk percaya diri ibu. Wah, ternyata persalinan kala dua lama itu bukan hanya soal pembukaan lengkap ya, tetapi banyak juga faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Iya Kak Ismi, banyak orang bilang kalau pembukaan sudah lengkap berarti bayi cepat keluar. Padahal pada kala dua itu, atur nafas dan mengejar dengan benar itu sangat menentukan. Jadi, kalau ibu lebih panik dan kelelahan, proses persalinannya bisa lebih lama ya? Iya Kak Ismi, rasa takut dan cemas bisa membuat otot-otot menjadi tegang, terutama pada otot dasar panggul. Ica, waktu itu kakak kamu sempat panik nggak? Iya sempat banget nih Kak Ismi. Waktu itu kakak saya mengatakan dia merasa takut nih bayinya lahir kenapa-napa. Ditambah lagi dia juga merasa kelelahan karena proses pembukaan hingga kontraksi itu berjalan cukup lama. Jadinya pas bidan menyuruh meneran dia jadi bingung dan ragu gitu Kak Ismi. Itu sering terjadi pada primigravida karena ibu belum punya pengalaman. Jadi ibu belum tahu kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk mengejar, dan kapan waktunya untuk atur nafas. Nah, kalau dalam masalah seperti itu, apa peran bidan yang paling penting, Mel? Peran utama bidan adalah pemberi dukungan emosional dan pemberi rasa aman. Bidan perlu menjelaskan dengan bahasa sederhana bagaimana cara mengejar dengan benar dan atur nafas dengan baik. Jadi, komunikasi itu kuncinya ya? Iya, komunikasi itu sangat penting. Nah, Ica, setelah mendapatkan arahan dari bidan, ada nggak perubahan dari kakak kamu? Ada banget nih Kak Ismi, setelah mendapat penjelasan secara pelan-pelan dari bidan dan bidannya juga ikut menyemangati, kakak saya jadi lebih tenang dan dia juga lebih tahu nih cara atur nafas yang baik dan benar itu gimana dan cara meneran yang benar itu juga gimana. Waktu itu suaminya juga ikut mendampingi Kak Ismi. Nah, dukungan keluarga juga gak kalah penting. Kehadiran orang terdekat bisa membuat ibu menjadi lebih semangat dan persalinan pun menjadi lancar. Jadi, dapat kita simpulkan kalau persalinan itu bukan hanya tugas ibu ya, tetapi juga kerjasama tim. Betul banget Kak Ismi, persalinan itu ada ibu sebagai pemeran utama, ada bidan sebagai pendamping profesional, dan ada keluarga sebagai support system. Nah, Ica, gimana jadinya proses persalinan kakak kamu? Jadi setelah mendapat arahan dari bidan, kakak saya jadi lebih tenang sehingga proses persalinan jadi lebih lancar dan bayinya juga lahir selamat. Wah, menarik sekali ya cerita kita. Melati, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Ica tadi? Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Ica tadi yaitu betapa pentingnya komunikasi dan pemberi dukungan emosional untuk kelancaran persalinan ibu. Terima kasih ya Ica dan Melati atas ceritanya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dan juga dapat mempersiapkan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan.
Terima kasih Sobat Sehat yang sudah setia mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan inspirasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you guys.